Di video kali ini membahas tentang kisi-kisi soal operator pelayanan operasional sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB nomor B5767 MSM 0100/2024. Silahkan simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe, agar admin semangat mengupload video-video terbaru. Sekarang kita langsung ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Mengapa penting untuk melakukan perawatan rutin terhadap sarana dan prasarana? A. Untuk meningkatkan nilai jual aset. B. Untuk memperpanjang umur pakai aset. C. Untuk memenuhi persyaratan keamanan. D. Untuk mengurangi biaya operasional. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Jawaban E. Karena perawatan rutin sangat penting karena dapat memperpanjang umur pakai aset. Dengan perawatan yang baik, aset akan lebih awet dan tidak cepat rusak, meningkatkan nilai jual aset. Aset yang terawat dengan baik akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi, memenuhi persyaratan keamanan. Perawatan rutin dapat mencegah terjadinya kecelakaan atau kerusakan yang membahayakan. Mengurangi biaya operasional, dengan mencegah kerusakan yang lebih parah, biaya perbaikan dan penggantian aset dapat diminimalkan. Soal nomor 2. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam manfaat dari penggunaan software manajemen aset? A. Memudahkan proses pencatatan dan pelaporan. B. Meningkatkan akurasi data aset. C. Mengurangi biaya operasional. D. Membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak. E. Meningkatkan efisiensi pengelolaan aset. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak. Jawaban D. Karena penggunaan software manajemen aset justru dapat mengotomatisasi banyak proses sehingga mengurangi kebutuhan akan sumber daya manusia. Software manajemen aset dapat membantu dalam proses pencatatan, pelaporan, dan analisis data aset secara efisien. Soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan depresiasi aset dan bagaimana pengaruhnya terhadap pencatatan pada lembar buku kendali? A. Penurunan nilai aset karena kerusakan fisik. B. Peningkatan nilai aset seiring waktu. C. Penurunan nilai aset secara bertahap akibat penggunaan, waktu, atau faktor lain. D. Perubahan harga pasar aset. E. Biaya perawatan aset. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Penurunan nilai aset secara bertahap akibat penggunaan, waktu, atau faktor lain. Jawaban C. Karena depresiasi adalah penurunan nilai suatu aset secara bertahap akibat penggunaan, waktu, atau faktor lain seperti keausan dan obsolesensi. Pengaruh depresiasi terhadap pencatatan pada lembar buku kendali adalah nilai buku aset akan berkurang setiap tahunnya sesuai dengan metode depresiasi yang dipilih, misalnya, garis lurus, saldo menurun. Hal ini mencerminkan penurunan nilai aset secara realistis dan digunakan untuk menghitung beban depresiasi dalam laporan laba rugi serta menentukan nilai buku aset dalam neraca. Soal nomor 4. Apa tujuan dari melakukan penghapusan aset? A. Meningkatkan nilai aset perusahaan. B. Memudahkan proses inventarisasi. C. Mengurangi beban pajak perusahaan. D. Menghapus aset yang sudah tidak dapat digunakan lagi atau nilai ekonomisnya sudah sangat rendah. E. Meningkatkan efisiensi produksi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Menghapus aset yang sudah tidak dapat digunakan lagi atau nilai ekonomisnya sudah sangat rendah. Jawaban D. Karena penghapusan aset dilakukan ketika suatu aset sudah tidak dapat digunakan lagi atau nilai ekonomisnya sudah sangat rendah sehingga tidak memberikan manfaat lagi bagi perusahaan. Tujuan utama penghapusan aset adalah untuk menghapus aset tersebut dari catatan akuntansi dan neraca perusahaan, sehingga tidak perlu lagi dibebankan biaya depresiasi atau perawatan. Soal nomor 5. Apa yang harus dilakukan jika terdapat aset yang hilang atau dicuri? A. Abaikan saja karena merupakan risiko bisnis. B. Tunggu sampai ditemukan sendiri. C. Laporkan kepada atasan dan tunggu instruksi selanjutnya. D. Laporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan perbarui data pada lembar buku kendali. E. Hanya perbarui data pada lembar buku kendali. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Laporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan perbarui data pada lembar buku kendali. Jawaban D. Karena jika terdapat aset yang hilang atau dicuri,
Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, misalnya, kepolisian, untuk membuat laporan kehilangan. Selanjutnya, perbarui data pada lembar buku kendali dengan mencatat status aset sebagai hilang atau dicuri. Hal ini penting untuk tujuan asuransi, audit, dan untuk mencegah penyalahgunaan aset. Soal nomor 6, faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan distribusi sarana dan prasarana adalah A. Biaya transportasi, B. Jarak tempuh, C. Kebutuhan unit penerima, D. Ketersediaan gudang, E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Jawaban E, karena perencanaan distribusi yang efektif harus mempertimbangkan semua faktor yang disebutkan, karena masing-masing memiliki peran penting dalam memastikan sarana dan prasarana sampai ke unit penerima tepat waktu dan dalam kondisi baik. Biaya transportasi akan mempengaruhi anggaran, jarak tempuh akan menentukan waktu pengiriman, kebutuhan unit penerima akan menentukan jenis dan jumlah barang yang akan dikirim, dan ketersediaan gudang akan memastikan penyimpanan yang aman. Soal nomor 7. Dokumen penting yang harus disertakan dalam pengiriman sarana dan prasarana ke unit terkait adalah A. Surat izin mengemudi, B. Kartu identitas diri, C. Surat jalan, D. Nota pembelian, E. Kontrak kerja. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Surat jalan. Jawaban C. Karena surat jalan merupakan dokumen resmi yang berisi rincian barang yang dikirim, tujuan pengiriman, dan informasi penting lainnya. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti pengiriman dan juga sebagai dasar untuk melakukan pelacakan jika terjadi kendala dalam pengiriman. Soal nomor 8. Tujuan utama dari pencatatan distribusi sarana dan prasarana adalah A. Memenuhi persyaratan administrasi, B. Mengontrol persediaan barang, C. Mengetahui biaya pengiriman, D. Memudahkan pelaporan, E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Jawaban E. Karena pencatatan distribusi memiliki beberapa tujuan penting, yaitu memenuhi persyaratan administrasi, mengontrol persediaan barang, mengetahui biaya pengiriman, dan memudahkan pelaporan. Soal nomor 9. Salah satu kendala yang sering dihadapi dalam proses distribusi sarana dan prasarana adalah kerusakan barang selama pengiriman. Untuk meminimalisir risiko kerusakan, tindakan preventif yang paling tepat adalah A. Memilih moda transportasi yang paling murah, B. Mengemas barang dengan sembarangan, C. Menggunakan bahan pengemas yang berkualitas, D. Mengirim barang dalam jumlah yang banyak, E. Menunda pengiriman jika cuaca buruk. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menggunakan bahan pengemas yang berkualitas. Jawaban C. Karena bahan pengemas yang baik akan melindungi barang dari benturan, goresan, dan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan selama perjalanan. Soal nomor 10. Untuk memastikan barang yang didistribusikan sampai ke tujuan dengan tepat waktu, langkah yang perlu dilakukan adalah A. Melakukan pengecekan barang secara acak, B. Meminta tanda terima dari penerima barang, C. Menggunakan sistem pelacakan pengiriman, D. Menyimpan semua dokumen pengiriman, E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Jawaban E. Karena semua langkah yang disebutkan penting untuk memastikan kelancaran dan ketepatan waktu pengiriman. Soal nomor 11. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi biaya distribusi adalah A. Kualitas barang yang didistribusikan, B. Jarak tempuh pengiriman, C. Jumlah pegawai di gudang, D. Jenis kemasan yang digunakan, E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Jarak tempuh pengiriman. Jawaban B. Karena semakin jauh jarak tempuh pengiriman, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan, baik itu biaya transportasi, bahan bakar, maupun biaya lainnya yang terkait dengan jarak tempuh. Soal nomor 12. Untuk meningkatkan efisiensi proses distribusi, langkah yang dapat dilakukan adalah
A. Meningkatkan jumlah kendaraan pengiriman. B. Mengurangi frekuensi pengiriman. C. Mengoptimalkan rute pengiriman. D. Menambah jumlah gudang penyimpanan. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengoptimalkan rute pengiriman. Jawaban C. Karena dengan mengoptimalkan rute pengiriman, maka jarak tempuh dapat diminimalisir, sehingga waktu pengiriman dapat dipercepat dan biaya distribusi dapat ditekan. Soal nomor 13. Salah satu tujuan dari sistem pelacakan pengiriman adalah A. Mengetahui biaya pengiriman. B. Memudahkan proses pengemasan barang. C. Memantau posisi barang selama pengiriman. D. Mengurangi jumlah pegawai gudang. Meningkatkan kualitas barang. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memantau posisi barang selama pengiriman. Jawaban C. Karena sistem pelacakan memungkinkan kita untuk mengetahui di mana posisi barang saat itu, sehingga dapat dilakukan tindakan yang diperlukan jika terjadi kendala dalam pengiriman. Soal nomor 14. Tujuan utama dari melakukan inventarisasi sarana dan prasarana secara berkala adalah A. Mengetahui jumlah pegawai yang dibutuhkan. B. Mempermudah proses pengadaan barang baru. C. Mendapatkan data yang akurat tentang aset yang dimiliki. D. Meningkatkan efisiensi produksi. Menentukan harga jual aset. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mendapatkan data yang akurat tentang aset yang dimiliki. Jawaban C. Karena inventarisasi secara berkala bertujuan untuk mendapatkan data yang up-to-date mengenai kondisi, jumlah, dan lokasi aset yang dimiliki. Data ini sangat penting untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan anggaran, pengambilan keputusan investasi, dan pelaporan. Soal nomor 15. Apa yang harus dilakukan jika jumlah barang yang diterima tidak sesuai dengan yang tertera pada surat jalan? A. Menerima barang dan melaporkan kekurangan kemudian. B. Menolak menerima barang seluruhnya. C. Membuat berita acara ketidaksesuaian dan meminta penjelasan dari pemasok. D. Meminta potongan harga atas barang yang kurang. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Membuat berita acara ketidaksesuaian dan meminta penjelasan dari pemasok. Jawaban C. Karena membuat berita acara ketidaksesuaian merupakan langkah yang tepat untuk mendokumentasikan masalah dan meminta penjelasan dari pemasok. Soal nomor 16. Salah satu langkah penting dalam proses inventarisasi adalah A. Membandingkan harga pasar aset. B. Melakukan perbaikan aset yang rusak. C. Membuat laporan keuangan. D. Melabeling setiap aset dengan kode unik. Menjual aset yang sudah tidak terpakai. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Melabeling setiap aset dengan kode unik. Jawaban D. Karena melabeling setiap aset dengan kode unik akan memudahkan dalam proses identifikasi, pencatatan, dan pelacakan aset. Kode unik ini akan tercatat dalam sistem inventarisasi dan dapat digunakan untuk mencari informasi mengenai aset tersebut. Soal nomor 17. Apa yang dimaksud dengan depresiasi dalam konteks inventarisasi sarana dan prasarana? A. Penurunan nilai suatu aset akibat penggunaan. B. Kenaikan nilai suatu aset akibat inflasi. C. Biaya perawatan aset. D. Pajak atas aset. Nilai sisa suatu aset. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Penurunan nilai suatu aset akibat penggunaan. Jawaban A. Karena depresiasi adalah penurunan nilai suatu aset secara bertahap akibat penggunaan, waktu, atau faktor lain seperti keausan. Depresiasi perlu diperhitungkan dalam laporan keuangan dan perencanaan penggantian aset. Soal nomor 18. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam metode inventarisasi? A. Metode fisik. B. Metode perpetual. C. Metode periodik. D. Metode sampling. Metode observasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah metode observasi. Jawaban karena metode observasi lebih sering digunakan dalam penelitian kualitatif, bukan untuk inventarisasi aset. Metode fisik, perpetual,
periodik, dan sampling adalah metode yang umum digunakan dalam inventarisasi. Soal nomor 19. Salah satu manfaat dari menggunakan sistem inventarisasi berbasis komputer adalah A. Mengurangi kebutuhan penyimpanan dokumen fisik. B. Mempercepat proses pencatatan dan pelaporan. C. Meningkatkan akurasi data. D. Memudahkan pencarian informasi. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Jawaban E. Karena sistem inventarisasi berbasis komputer menawarkan banyak keuntungan, seperti efisiensi, akurasi, dan kemudahan dalam mengelola data aset. Soal nomor 20. Salah satu alasan mengapa penting untuk melakukan fisik inventory, inventarisasi fisik, secara berkala adalah untuk A. Membandingkan harga pasar aset. B. Memperbarui catatan akuntansi. C. Memeriksa keberadaan aset secara fisik dan membandingkannya dengan catatan. D. Menentukan nilai depresiasi aset. E. Mengidentifikasi aset yang sudah tidak terpakai. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memeriksa keberadaan aset secara fisik dan membandingkannya dengan catatan. Jawaban C. Karena fisik inventory dilakukan untuk memastikan bahwa aset yang tercatat dalam sistem inventaris benar-benar ada secara fisik dan dalam kondisi yang sesuai dengan catatan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan data dan kehilangan aset. Soal nomor 21. Apa yang dimaksud dengan metode perpetual dalam inventarisasi? A. Metode yang dilakukan secara berkala, biasanya pada akhir periode akuntansi. B. Metode yang mencatat setiap perubahan persediaan secara langsung. C. Metode yang hanya mencatat perubahan persediaan secara fisik. D. Metode yang menggunakan sampel untuk menghitung total persediaan. E. Metode yang didasarkan pada perkiraan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Metode yang mencatat setiap perubahan persediaan secara langsung. Jawaban B. Karena metode perpetual adalah metode pencatatan persediaan yang dilakukan secara terus-menerus setiap kali terjadi perubahan, baik itu penerimaan barang baru maupun pengeluaran barang. Soal nomor 22. Faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode inventarisasi yang tepat? A. Jenis aset yang dimiliki. B. Ukuran perusahaan. C. Frekuensi transaksi. D. Semua jawaban benar. E. Hanya A dan B benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Karena pemilihan metode inventarisasi harus disesuaikan dengan berbagai faktor, seperti jenis aset, ukuran perusahaan, dan frekuensi transaksi. Tidak ada satu metode yang cocok untuk semua situasi. Soal nomor 23. Apa yang harus dilakukan jika ditemukan perbedaan antara hasil fisik inventory dengan catatan inventaris? A. Melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab perbedaan. B. Mengabaikan perbedaan tersebut. C. Mengubah catatan inventaris agar sesuai dengan hasil fisik inventory. D. Menjual aset yang tidak tercatat. E. Membeli aset yang tidak ditemukan secara fisik. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab perbedaan. Jawaban A. Karena jika ditemukan perbedaan, perlu dilakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebabnya. Apakah ada kesalahan pencatatan, kehilangan aset, atau faktor lainnya. Setelah penyebab diketahui, baru dapat diambil tindakan yang sesuai. Soal nomor 24. Mengapa penting untuk menjaga akurasi data inventaris? A. Untuk memudahkan proses pengambilan keputusan. B. Untuk memenuhi persyaratan hukum dan akuntansi. C. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan aset. D. Semua jawaban benar. E. Hanya A dan B benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Karena data inventaris yang akurat sangat penting untuk berbagai tujuan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengambilan keputusan, hingga pelaporan keuangan. Soal nomor 25. Tujuan utama melakukan pengecekan fisik terhadap barang yang diterima adalah untuk A. Memastikan barang telah dibayar lunas. B. Memeriksa kualitas kemasan barang. C. Membandingkan dengan daftar barang yang dipesan. D. Mengetahui asal-usul barang. E. Semua jawaban benar.
Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Membandingkan dengan daftar barang yang dipesan. Jawaban C. Karena pengecekan fisik bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan daftar barang yang telah dipesan, baik dari segi jenis, jumlah, maupun kondisi. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya, terima kasih.